Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di tangan gue ini adalah iPhone 13 yang udah gue pakai selama 1 tahun, warna Alpine Green dengan storage 128GB. Di video kali ini gue ingin share ke kalian bahwa secinta itu gue dengan iPhone 13 di tahun 2024 ini. Padahal sebentar lagi iPhone 16 keluar, kok gue masih cinta aja sih dengan iPhone 13 ini. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke alasan-alasan gue kenapa gue masih sangat cinta dengan iPhone 13 ini teman-teman. Let's go! Oke guys, jadi sebelumnya gue tuh pernah pakai iPhone 11 dan gue menobatkan dulu iPhone 11 itu adalah salah satu iPhone yang paling gue cinta. Gue cinta di sini dalam artian iPhone itu baterainya kuat, performanya bagus, kameranya juga oke, dan pemakaiannya itu sangat-sangat mumpuni untuk kehidupan sehari-hari. Jadi apapun yang gue butuhkan itu bisa di-provide dengan baik oleh iPhone 11. Sampai akhirnya di iPhone 13 gue beralih ke iPhone 13. Jadi di sini gue share ke kalian bahwa kenapa sih gue cinta banget dengan iPhone 13 teman-temannya, karena kan gue udah pakai setahun dan iPhone 13 itu rilis tahun 2021. Jadi sebentar lagi ini umurnya udah 3 tahun loh teman-temannya. Kenapa iPhone yang umurnya selama 3 tahun ini masih sangat mengena di hati gue, dan di konten YouTube gue tuh banyak banget konten tentang iPhone 13 ini teman-temannya, karena secinta itu gue dengan iPhone 13 guys ya. Jadi untuk kotak dari iPhone 13 sendiri itu yang pertama kali bikin gue cinta itu adalah dia sudah tipis seperti ini teman-temannya. Jadi sebelumnya kan waktu itu gue beli iPhone 11, waktu itu belum ada kotak yang tipis seperti ini, masih kotak yang gendut teman-temannya untuk iPhone 11. Baru kesini-sini, baru pas iPhone 11 masih ada yang barunya, akhirnya rilis juga iPhone 11 dengan kotak kecil seperti ini guys ya. Karena salah satu hal yang menjadi impian gue adalah punya iPhone dengan kotak tipis seperti ini, akhirnya kesampaian di iPhone 13. Simpel sih alasannya, tapi bagi gue secara pribadi feelingnya tuh ngena banget teman-temannya. Nah, untuk hal kedua yang bikin gue suka banget dengan iPhone 13 itu adalah pilihan warnanya. Warna di iPhone 13 itu menurut gue secara pribadi lebih ke sangat teringat teman-temannya. Maksud gue, lu tahu kan iPhone XR itu banyak banget pilihan warnanya, tapi kalau untuk pilihan warna di iPhone 13 dia tuh warnanya lebih ke premium dan bikin kita tuh kayak notice, oh ini tuh iPhone 13, oh ini tuh iPhone 13 gitu loh teman-temannya. Warna yang paling gue suka itu adalah warna Alpine Green seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri di bagian box belakang ini, di sini ada tulisan green teman-temannya. Dan warna Alpine Green ini adalah salah satu warna yang paling gue sukai sampai detik ini teman-temannya. Gue sejujurnya nggak terlalu suka sih dengan warna hijau, biasa aja karena kan ibu bos yang paling suka dengan warna hijau. Tapi setelah gue pakai dan gue lihat Alpine Green memang sebagus itu teman-temannya. Nah, warna kedua yang paling gue suka dari iPhone 13 itu adalah warna dari pink ini teman-temannya. Dan menurut gue secara pribadi, kebetulan ini kan punya saudara gue teman-temannya, dan dia habis beli sebulanan nih untuk iPhone 13-nya, dan ternyata pas warna pink seperti ini tuh gue ngerasa kayak buat cewek tuh cocok banget, tapi buat cowok ini juga bisa ditoleransi pemakaiannya, kayak wah nggak terlalu girly temen-temennya. Karena kalau untuk pink yang terlalu pink itu nggak cocok lagi buat cowok. Nah itu yang gue rasakan. Tapi kalau misalkan ada cowok pengen pakai ini, gue rasa masih masuk-masuk aja temen-temennya. That's why kalau untuk pilihan warna di iPhone 13 itu menurut gue secara pribadi sangat-sangat keren temen-temennya. Dan itu langsung bikin gue notice bahwa ini adalah iPhone 13 temen-temennya. Oke guys, jadi hal selanjutnya yang gue suka dari iPhone 13 ini adalah dia desainnya yang udah kotak seperti ini teman-temannya. Jadi untuk desain kotak seperti ini itu kan terakhir ada di iPhone SE 1 kalau nggak salah teman-temannya, itu masih bentuknya kayak iPhone 5S. Setelah itu mulai dari iPhone 6 semuanya tuh mulai bentuk melengkung, sampai akhirnya di iPhone 12 bentuknya tuh kotak lagi. Kenapa gue nggak choose di iPhone 12? Karena gue ngerasa untuk upgrade dari iPhone 11, waktu itu gue pakai iPhone 11 ke iPhone 12 itu terlalu minim ya upgrade yang bakal gue rasakan, nggak berasa apa-apa update-nya. Jadi gue putuskan untuk skip iPhone 12 dan ngambil iPhone 13. Jadi gue tuh suka banget dengan iPhone yang desainnya kotak seperti ini, karena bagi gue secara pribadi lebih kelihatan premium teman-temannya. Tapi balik lagi, ini tergantung dari preferensi pribadi masing-masing. Ada yang suka pakai iPhone melengkung karena biar nge-gripnya lebih enak, ada yang suka pakai iPhone kotak biar kayak desain zaman dulu yang memang masih kotak. Itu semuanya dikembalikan ke kalian. Tapi bagi gue secara pribadi, desain kotak adalah desain yang terbaik teman-temannya. Itu dari pendapat gue secara pribadi guys.
Oke guys, hal selanjutnya adalah dari sisi kamera. Nah, kamera di iPhone 13 ini memang cuma 12 megapiksel sih. Sama persis kok dengan iPhone 11 teman-temannya. Tapi untuk hasil dan kualitas yang dihasilkan itu beda jauh teman-temannya. Ini benar-benar gue rasakan karena sebelumnya gue tuh adalah user iPhone 11 kelas berat ya. Alias semuanya tuh udah gue siksa ya iPhone 11 gue itu. Dan sekarang gue udah pakai iPhone 13. Jadi untuk hasil kamera dari iPhone 13 itu menurut gue secara pribadi ini masih sangat luar biasa. Gua untuk zaman sekarang berani kok untuk adu kamera dengan Z Flip, Z Fold, iPhone 15, iPhone 16 nanti, karena walaupun gua tahu untuk spesifik kamera dari smartphone yang gue sebutkan itu lebih tinggi, tapi untuk hasil iPhone 13 ini tidak mengecewakan. Masih di atas rata-rata teman-teman. Jadi bukan standar ya, masih di atas rata-rata. Jadi untuk 2-3 tahun lagi, bahkan mungkin sampai 4 tahun ke depan, untuk kualitas kamera di iPhone 13 ini gue rasa masih sangat layak teman-teman untuk kehidupan kita sehari-hari. Buat kalian yang suka bikin konten di YouTube, konten di TikTok ataupun live teman-temannya, untuk konten di Reels kalian, ada kamera sinematiknya yang menurut gue secara pribadi adalah salah satu fitur yang sangat mengguncang teman-temannya di saat iPhone 13 itu rilis. That's why gue tuh sangat suka banget dengan kamera di iPhone 13 karena gue ngerasa ya, dibandingkan dengan iPhone 15 Pro, gue ngerasa untuk iPhone 13 itu lebih agak terang aja sih hasil dari kameranya. Tapi ini balik lagi ke preferensi gue secara pribadi teman-temannya. Jadi that's why kenapa gue suka banget dengan iPhone 13 sampai detik ini teman-temannya. Oke, selanjutnya yang bikin gue suka dengan iPhone 13 ini adalah bentuk kamera belakangnya yang melengkung. Menurut gue secara pribadi, feeling kamera melengkung itu mungkin hanya bisa ditemui di iPhone 13 yang hype-nya tuh tinggi banget teman-temannya. Seperti yang kita tahu, setelah iPhone 13 rilis, iPhone 14 dan juga iPhone 15 itu kan kameranya melengkung. Tapi kalian tahu kan apa yang gue maksudkan? iPhone 13 pas rilis dengan kamera melengkung itu feelingnya tuh beda banget dengan iPhone 14 dan iPhone 15, karena iPhone 14 dan 15 itu cuma ngikutin tren dari iPhone 13 teman-temannya, dan pada akhirnya iPhone 13 itu mendapatkan tempat di hati gue secara khususnya karena untuk kamera melengkung ini itu kayak noticeable banget teman-temannya. Jadi gue langsung itu iPhone 13. Mau lu pakai iPhone 14, mau lu pakai iPhone 15, gue tuh langsung notice, itu iPhone 13 untuk sekilas teman-temannya. Untuk pada awalnya setelah kita teliti lagi, itu bukan iPhone 13 tapi itu iPhone 14. Jadi untuk kamera melengkung ini memang udah sangat identik banget dengan dengan iPhone 13. Apalagi untuk warna hijau seperti ini, kamera melengkung, kalian pasti langsung notice kan, itu adalah iPhone 13. Terus apalagi walaupun dia misalkan ada versi Pro-nya dan warnanya udah hijau, kalian juga langsung notice, itu adalah iPhone 13 Pro teman-teman. Jadi itu kenapa gue suka banget dengan iPhone 13 ini sampai detik ini teman-teman ya. Oke guys, jadi walaupun ya iPhone 16 sebentar lagi sudah rilis teman-temannya, tapi gue ngerasa untuk detik ini gue akan masih tetap menggunakan iPhone 13 gue ini mungkin ya sampai 1 tahun ke depan. Dan baru akan gue upgrade ke base model iPhone 17 nanti teman-temannya. Karena gue ngerasa untuk iPhone varian yang ganjil itu memang lebih menjanjikan perubahan-perubahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan iPhone yang versi genap teman-temannya. iPhone 16 yang rilis nanti itu kameranya melengkung atas ke bawah seperti iPhone 11 dan iPhone 12 teman-temannya. Ya menurut gue secara pribadi ya itu kayak iPhone 11, kayak iPhone 12. Bahkan gue ngerasa kayak feelingnya tuh kayak Samsung teman-temannya. Bener loh, feelingnya kayak Samsung sama iPhone XR yang kameranya tuh bulat-bulat. XR kan satu doang, kalau untuk Samsung sekarang kan 3 kamera ke bawah teman-temannya. Dan untuk iPhone 16 sendiri itu banyak banget kan meme-nya di sosial media yang kalau ditambahin 1 kamera lagi itu udah kayak Samsung teman-temannya. That's why untuk zaman sekarang gue tuh masih sangat suka menggunakan iPhone 13 ini, karena ya kenapa gue harus upgrade, karena semuanya tuh masih bisa di-provide dengan baik di iPhone 13 ini teman-temannya. Sinyal 5G, baterai oke, performa juga masih bagus ya, chipset A15 Bionic masih sangar-sangarnya, masih dapetin update iOS 18 teman-temannya. Hasil kamera bagus, kemudian barunya juga masih ada dan harganya udah sangat worth it, 9 jutaan aja teman-temannya. Jadi
menurut gue secara pribadi tidak ada alasan sama sekali gue harus upgrade sekarang ke iPhone 16, karena untuk urgensinya itu nggak ada sama sekali teman-temannya. Dan juga yang paling gue suka dari varian iPhone 13 ini adalah dia itu sudah tidak ada varian 64GB untuk storage-nya teman-temannya. Jadi semuanya itu dimulai dari storage 128GB yang menurut gue secara pribadi itu adalah sebuah hal yang sangat bagus sih bagi gue teman-temannya. Bayangkan kalau misalkan kalian harus menggunakan storage 64GB di beberapa tahun ke depan, gue rasa kalian udah mulai capek teman-temannya. Tapi dengan iPhone 13 ini yang dimulai dari 128GB, gue rasa adalah pilihan yang sangat ekonomis buat kalian sih. Dari sisi harga ini udah sangat worth it teman-temannya. That's why gue infokan ke kalian, gue sampai detik ini tidak ada niat untuk upgrade ke iPhone 16 sama sekali. Kenapa? Karena alasannya sudah gue beberkan ke kalian teman-temannya. Nah, mungkin sekian ya alasan gua kenapa masih cinta dengan iPhone 13 ini teman-temannya, karena memang tidak ada urgensinya gua upgrade ke iPhone 16, dan juga apa yang diberikan oleh iPhone 13 ini masih sangat bagus teman-temannya. Jadi buat kalian yang menggunakan iPhone 13 dan pengen upgrade, kalian bisa tonton video ini sebagai pertimbangan buat kalian teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.